Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Alfana Dermawan, NPM 205506114. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok kelima akan membuka presentasi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian akhir semester logika ini terkait tentang materi resolusi untuk logika predikat. Selanjutnya izinkan saya untuk mengenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 5 ini. Yang pertama adalah Mailan Anggi Puspita, yang kedua adalah Selma Kirani, yang ketiga adalah Amanda Hasna Cahyana, yang keempat adalah Rahel Anastasia Pitaloka, yang kelima adalah Muhammad Syarif Al-Husain, dan yang keenam adalah Muhammad Kalapan Rama Dermawan, selaku saya sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan resume dari resolusi logika predikat. Resolusi adalah metode untuk membuktikan validitas suatu argumen dengan terlebih dahulu mengubah fakta ke bentuk klausa dan menegasikan kesimpulannya, kemudian dibandingkan hingga menghasilkan klausa kosong. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Jadi, teknik resolusi adalah menyusun secara bertahap sampai dengan proses resolve, yaitu menghapus literal berpasangan yang ada pada setiap klausa. Jadi, jika ada yang sama di setiap klausa itu kita coret. Lalu akan menghasilkan resolvent atau klausa hasil proses resolve ini. Nah, kita lakukan secara terus-menerus memakai bentuk pohon resolusi sampai menghasilkan falsum. Sampai ujung menghasilkan falsum atau kosong, nilai kosong. Nah, jika bernilai falsum, maka argumen tersebut adalah valid. Sebaliknya, jika argumen tidak falsum atau tidak kosong, maka argumen tersebut tidak valid. Kenapa? Karena falsum adalah konstanta proporsional yang selalu bernilai salah. Jadi, jika nilai kebenaran dari premis-premis dan negasi kesimpulan yang tadi itu bernilai salah, maka argumen pasti valid. Baiklah, pada slide ini akan dilanjutkan oleh saya, Selma Kirani, yaitu mengenai langkah-langkah menentukan validitas argumen logika predikat dengan resolusi. Yang pertama, mengubah negasi pada kuantor. Lalu selanjutnya, mengubah ke bentuk klausa. Yang mana pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mengubah bentuk implikasi atau biimplikasi pada premis. Lalu yang kedua, menggunakan hukum De Morgan. Lalu yang ketiga, eliminasi eksistensial quantifier. Lalu yang keempat, eliminasi universal quantifier. Lalu yang kelima, mendistribusikan premis. Lalu yang keenam, operator out atau klausa telah terbentuk. Nama saya Amanda Hasna Cahyana. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah menyelesaikan klausa yang ada dengan pembalikan resolusi. Berikut adalah langkah dalam membuat resolusi. Yang pertama, kita negasikan kesimpulan atau tujuan yang ingin kita buktikan validitasnya. Yang kedua, seleksi dua klausa sebagai klausa parent. Yang ketiga, bandingkan atau resolve secara bersama-sama kedua klausa yang ada dan eliminasi jika terdapat pasangan literal klausa yang saling kontradiksi. Misalnya dalam klausa yang kita bandingkan terdapat P dan negasi P, maka P dan negasi P kita eliminasi dari hasil resolve yang ada. Yang keempat, jika resolvent berupa klausa kosong, maka ditemukan kontradiksi yang artinya selalu bernilai salah atau falsum. Namun, jika tidak menghasilkan klausa kosong, maka tambahkan hasil resolvent terakhir ke himpunan klausa yang telah ada. Dua, soal dan pembahasan resolusi logika predikat. Soal pertama, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Hasna Cahyana dengan NPM 201506173. Tentukan validitas argumen berikut dengan menggunakan resolusi. Global Madani adalah sebuah sekolah. Semua sekolah mengajarkan bahasa asing atau bahasa daerah. Global Madani tidak mengajarkan bahasa asing. Dengan demikian, Global Madani hanya mengajarkan bahasa daerah. Pembahasan. Pertama, kita tentukan term atau subjek yang ada, yaitu G, Global Madani.
Yang kedua, predikatnya ada S, sekolah, A mengajarkan bahasa asing, dan D mengajarkan bahasa daerah. Lalu logika predikatnya, untuk kalimat yang pertama, SD atau Global Madani adalah sebuah sekolah. Yang kedua, untuk semua X, jika X adalah sekolah, maka X mengajarkan bahasa asing atau X mengajarkan bahasa daerah. Yang ketiga, negasi dari AG atau Global Madani tidak mengajarkan bahasa asing. Kesimpulannya, DG atau Global Madani mengajarkan bahasa daerah. Lalu untuk bentuk klausanya, untuk logika predikat yang pertama telah berbentuk klausa. Yang kedua perlu kita ubah terlebih dahulu. Yang pertama, kita hilangkan implikasi yang ada sehingga bentuknya berubah menjadi untuk semua X bukan merupakan sekolah, atau X mengajarkan bahasa asing, atau X mengajarkan bahasa daerah. Lalu kita lakukan instansiasi universal dengan mengganti X yang ada di sini dengan term yang ada yaitu G, sehingga bentuknya berubah menjadi negasi SG atau AG atau DG. Lalu kita hilangkan kurung yang ada di sini dengan asosiatif sehingga bentuknya berubah menjadi seperti ini. Yang ketiga, setelah berbentuk klausa. Yang keempat, ini kesimpulan yang telah kita negasikan yaitu menjadi G. Negasi DG atau Global Madani tidak mengajarkan bahasa daerah. Selanjutnya, pohon resolusi. Pertama, kita tentukan termnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan SG dan negasi SG atau AG atau DG. Lalu, di sini kita bisa melihat ada dua klausa yang saling kontradiksi, sehingga dapat kita eliminasi dari hasil resolve-nya dan berubah menjadi AG atau DG. Lalu kita tambahkan logika predikat yang ketiga, dan di sini juga terdapat yang kontradiksi sehingga dapat kita eliminasi menjadi DG. Lalu tadi kesimpulannya yang kita negasikan juga berupa kontradiksi atau pasangan yang kontradiksi sehingga dapat dieliminasi dan dihasilkan falsum atau klausa kosong. Nah, pada pohon resolusi tersebut, setelah menegasikan tujuan menghasilkan falsum, sehingga kesimpulan dari argumen tersebut valid atau Global Madani hanya mengajarkan bahasa daerah itu valid. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahel Anastasia Pitaloka dengan NPM 2015 06186 akan menjelaskan tentang soal kedua ini. Lalu kita masuk ke soal yang kedua. Premis pertama, John menyukai semua jenis makanan. Kedua, apel dan sayuran adalah makanan. Ketiga, apapun yang bisa dimakan dan tidak membunuh adalah makanan. Keempat, Rahel memakan kacang dan tetap hidup. 5. Hari memakan semua Rahel makan. Lalu kita buktikan kesimpulannya adalah John menyukai kacang. Kita akan buktikan kesimpulan tersebut valid atau tidak. Pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mengubah ke dalam logika predikat. Yaitu pertama, for all X, di mana X adalah makanan, di mana John suka makanan. X ini kan makanan tadi. Yang kedua, apel adalah makanan, dan sayur adalah makanan. Ketiga, for all X, for all Y, di mana makan XY, di mana X tadi adalah makanan, jadi yang bisa dimakan dan tidak terbunuh itu adalah makanan Y. Lalu keempat, Rahel makan kacang dan Rahel hidup. Kelima, for all X, di mana X Rahel makan, di mana X adalah Rahel makan. Lalu maka hari makan X yaitu hari makan yang Rahel makan, karena X tadi itu yang Rahel makan. Lalu keenam, for all X negasi terbunuh, yaitu tidak terbunuh, maka X hidup. Yang ketujuh, for all X hidup, maka X tidak terbunuh, negasi terbunuh. Lalu yang kedelapan, kesimpulannya adalah John suka kacang. Valid atau tidak? Kita akan buktikan. Lalu ini kita ubah ke dalam bentuk klausa. Sudah kita ubah ke dalam bentuk klausa. Jangan lupa
untuk membuktikan valid atau tidaknya, kita harus menegasikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang akan kita pakai adalah negasi suka John kacang. Lalu kita masuk ke pohon resolusinya. Di sini kita ambil kesimpulan yang tadi dengan premis yang pertama. Negasi suka John kacang dengan suka John X kita coret karena ini sama. Lalu hasilnya sisanya adalah negasi makanan kacang. Kacangnya itu dari substitusi X. Substitusi X-nya yaitu kita dengan kacang. Lalu negasi makanan kacang dengan makanan Z kita coret. Sisanya adalah negasi makan Y, Z-nya substitusi kacang. Atau terbunuh Y. Lalu ini kita coret lagi dengan makannya kacang, kita coret dengan makan Rahel kacang, karena ini sama ya. Jadi sisanya ada yang ini, terbunuh. Jadi terbunuh Y, Y-nya kita substitusikan dengan Rahel. Rahel di sini. Jadi sisanya adalah terbunuh Rahel. Terbunuh Rahel, kita coret lagi dengan negasi terbunuh K. Hasilnya adalah ini, negasi hidup K. Negasi hidup, K-nya kita substitusikan dengan Rahel. Jadi hasilnya adalah negasi hidup Rahel. Nah, yang terakhir, negasi hidup Rahel, dengan negasi hidup Rahel kita coret. Kita coret, hasilnya itu kosong. Karena kan ini dua-duanya sama, jadi hasilnya itu bernilai kosong atau falsum. Nah, karena sesuai pernyataan tadi, jika bernilai falsum, maka argumen tersebut adalah valid. Baiklah, saya akan menjelaskan soal ketiga. Tentukan validitas argumen berikut menggunakan resolusi. Premisnya, yang pertama adalah Budi adalah seorang pegawai. Yang kedua adalah setiap pegawai mempunyai baju dinas atau baju bebas. Yang ketiga, Budi tidak mempunyai baju bebas. Dan yang keempat, kesimpulan, dengan demikian Budi mempunyai baju dinas. Langkah penyelesaian. Ubah bentuk implikasi atau biimplikasi ke dalam konjungsi atau disjungsi. Yang kedua, terapkan hukum De Morgan. Yang ketiga, eliminasi universal quantifier. Yang keempat, eliminasi existential quantifier. Yang kelima, distribusi. Dan yang keenam, operator out atau bentuk klausa. Pembahasan. Itu mengubah ke bentuk logika predikat. Dari premis-premis sebelumnya, kita bisa ubah. Dari yang pertama tadi, kita ubah menjadi pegawai Budi. Yang kedua, setiap X, yaitu jika X adalah pegawai, maka X mempunyai baju dinas atau baju bebas. Yang ketiga, X tidak mempunyai baju bebas. Dengan demikian, X mempunyai baju dinas. Lalu mengubah ke bentuk klausa CNF. Dari bentuk logika predikat sebelumnya, bisa kita ubah ke bentuk klausa CNF. Yang pertama adalah PX atau pegawai Budi. Yang kedua negasi PX atau BDX atau BBX. BDX itu adalah baju dinas dan BBX adalah baju bebas. Yang ketiga adalah negasi BBX dan yang keempat adalah kesimpulannya yaitu BDX. Selanjutnya kita menyelesaikan dengan pohon resolusi untuk menghasilkan klaus nol. Yang pertama, bandingkan premis pertama dengan premis kedua, tepatnya di bagian PX dan negasi PX. Jika sudah, maka PX dan negasi PX akan tereliminasi, sehingga menghasilkan BDX atau BBX. Lalu, BBX ini kita bandingkan dengan negasi BBX, maka BBX pun akan tereliminasi, sehingga menyisakan tentang BDX. Lalu BDX kita bandingkan dengan kesimpulannya, yaitu merupakan negasi dari kesimpulan. Negasi BDX dan BDX dibandingkan akan menghasilkan klaus nol.
Dari pohon resolusi di atas, didapatlah hasil dengan menegasikan kesimpulan sehingga terbukti valid bahwa Budi mempunyai baju dinas. Baik, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, untuk soal nomor 4 akan dibahas oleh saya, Selma Kirani, dengan NPM 2015061066. Untuk soal nomor 4 yaitu, tentukan validitas kesimpulan argumen berikut dengan menggunakan resolusi. Oreo atau biskuit adalah sebuah biskuit. Syafira adalah anak kecil yang mengambil Oreo dan biskuit. Pak Rutawan menyayangi anak-anak kecil yang mengambil biskuit. Buktikan bahwa Pak Rutawan menyayangi Syafira. Untuk pembahasannya, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mengubah kalimat ke bentuk logika predikat. Di sini akan menghasilkan 3 premis dan 1 konklusi. Untuk premis yang pertama yaitu Oreo atau biskuit adalah biskuit. Yang kedua, Syafira adalah anak kecil dan Syafira mengambil Oreo dan biskuit. Lalu yang ketiga, untuk semua X sama dengan X adalah anak kecil dan sebagian X mengambil Y dan Y adalah biskuit. Maka Pak Rutawan sayang X. Dan untuk konklusinya, maka Pak Rutawan sayang Syafira. Lalu selanjutnya kita akan mengubah logika predikat menjadi ke bentuk klausa atau bentuk CNF. Untuk premis yang pertama, Oreo atau biskuit adalah biskuit, sudah menjadi bentuk CNF sehingga tidak perlu diubah. Lalu untuk premis yang kedua, itu akan dipisah menjadi 3 premis untuk mengeliminasi disjungtifnya, yaitu menjadi Syafira adalah anak kecil, Syafira mengambil Oreo, dan Syafira mengambil biskuit. Lalu untuk yang premis yang ketiga, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama, mengeliminasi implikasi, lalu mereduksi negasinya, lalu variabel standar, lalu mengeliminasi universalnya, yang menjadikan premisnya berubah menjadi sebagai berikut. Tidak ada anak kecil atau X, atau tidak X tidak mengambil Y, atau Y bukan biskuit, atau Pak Rutawan sayang X. Lalu untuk konklusinya harus dinegasikan, yaitu akan menjadi Pak Rutawan tidak sayang Syafira. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yaitu mengubah klausa ke bentuk pohon resolusi. Untuk tahap pertama, premis yang berlawanan adalah tidak sayang dan sayang sehingga harus dieliminasi. Untuk tahap selanjutnya, premis yang berlawanan adalah bukan biskuit dan biskuit. Itu harus dieliminasi sehingga Oreo atau biskuit harus dilebur ke premis selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, premis yang berlawanan adalah bukan anak kecil dan anak kecil, yang mana harus dieliminasi. Lalu untuk tahap selanjutnya adalah Syafira mengambil Oreo dan Syafira tidak mengambil Oreo, yang mana harus dieliminasi. Lalu untuk tahap selanjutnya, premis yang berlawanan adalah Syafira tidak mengambil biskuit dan Syafira mengambil biskuit, sehingga harus dieliminasi dan menghasilkan bentuk falsum. Pada pohon resolusi menunjukkan, setelah menegasikan kesimpulan, hasil yang didapat adalah falsum, sehingga kesimpulan dari argumen tersebut yaitu Pak Rutawan menyayangi Syafira adalah valid. Sekian presentasi dari bagian saya. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal yang kelima, yaitu tentukan validitas argumen berikut dengan menggunakan teknik resolusi. Nah, argumennya adalah jika seseorang menyukai basket, maka ia tidak menyukai voli. Setiap orang menyukai voli atau badminton. Seseorang tidak menyukai badminton. Buktikan ada orang yang tidak menyukai basket. Nah, pertama-tama kita ubah dulu ke bentuk logika predikat, yaitu dengan mengibaratkan X sebagai seseorang, S sebagai menyukai, dan B basket, V voli, dan D badminton. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan tadi diubah ke logika predikat, yaitu ada seseorang, yaitu X, yang menyukai basket, maka seseorang itu tidak menyukai voli.
logika yang kedua, semua orang menyukai voli atau seseorang menyukai badminton. Nah, kesimpulannya ada seseorang yang tidak menyukai badminton. Nah, kemudian kita ubah ke bentuk klausa CNF, yaitu kan ini ada implikasi, jadi diubah ke bentuk dasar gitu. Jadinya adalah negasi SX, B or negasi A or B gitu. Jadi kan ini kan A maka B. Jadi kalau diubah ke CNF menjadi negasi A or B. Karena ini yang B ini ada negasinya, jadi ditambah dengan negasi ya. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Nah, kalau bentuk yang kedua ini sudah ke bentuk biasa, ditulis ulang. Yang ke bentuk ketiga juga sudah seperti biasa. Nah, kemudian kan ini kita disuruh membuktikan bahwa ada orang yang tidak menyukai basket. Nah, ada orang, jadi kan nggak semuanya, cuma ada satu atau beberapa. Jadi ini menggunakan ini kan ya. Nah, ada seseorang yang tidak menyukai basket. Nah, di sini kan ini kesimpulannya, jadi ya kita negasikan, jadi negasi dari negasi SX, B menjadi ada seseorang yang suka basket gitu. Ini hasil negasinya ya. Kemudian kita ubah ke bentuk ini menggunakan pohon resolusi. Nah, jadi di sini kan ada logika-logikanya. Nah, dengan logika ini kita bisa membentuk pohon resolusi seperti berikut ini. Nah, seseorang tidak menyukai basket atau voli. Ini ya, seseorang tidak menyukai basket atau voli. Seseorang tidak suka basket atau seseorang tidak suka voli. Pernyataan yang pertama. Kemudian dinegasi dengan seseorang menyukai basket. Seseorang menyukai basket. Kemudian dinegasikan yaitu menghasilkan seseorang tidak menyukai voli. Nah, kemudian kita cari yang hampir sama dengan yang bernegasi, berlawanan dengan seseorang tidak menyukai voli, yaitu dengan seseorang menyukai voli atau badminton. Jadi seseorang menyukai voli atau seseorang suka badminton. Nah, kemudian menghasilkan seseorang menyukai badminton. Kemudian dengan ini seseorang tidak menyukai badminton, maka dihasilkan falsum. Nah, artinya falsum ini adalah logika predikat tersebut adalah berarti valid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarif Al-Husain, NPM 2055061103. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal 6 tentang resolusi logika predikat. Yang mana soalnya adalah, Ali adalah seorang mahasiswa. Semua mahasiswa belajar mata kuliah pemrograman atau filsafat. Ali tidak belajar mata kuliah pemrograman, berarti Ali hanya mempelajari mata kuliah filsafat. Nah, pembahasannya, pertama kita tentukan atau subjeknya, yang mana subjeknya adalah Ali, yang kita lambangkan dengan huruf A. Predikatnya, mahasiswa, kita lambangkan dengan huruf M. Belajar mata kuliah pemrograman, kita lambangkan dengan huruf P. Belajar mata kuliah filsafat, kita lambangkan dengan huruf F. Logika predikat. Setelah menemukan term dan predikat tadi, kita tentukan logikanya. Yang mana MA ini berarti Ali merupakan mahasiswa. Semua X, jika X adalah mahasiswa, maka X belajar mata kuliah pemrograman, or X belajar mata kuliah filsafat. Yang ketiga, negasi PA, yang berarti Ali tidak mempelajari mata kuliah pemrograman. Yang kesimpulannya adalah FA, yang berarti Ali mempelajari mata kuliah filsafat. Nah, setelah menemukan logika predikat tadi, kita membentuk klausanya. Yang pertama itu MA, yang kedua itu adalah
yang mana logika predikatnya berupa semua X, MX, maka PX or FX. Nah, dari situ kita hilangkan implikasinya. Setelah kita hilangkan implikasinya, dia akan berubah bentuk menjadi semua X negasi MX or PX or FX. Nah, dari sini kita gunakan instansiasi universal untuk menghilangkan tanda kurung yang ada di sini. Nah, setelah tanda kurung hilang, dia berubah menjadi negasi MA or PX or FX. Nah, kita gunakan asosiatif untuk menghilangkan tanda kurung yang ada di sini. Menjadi negasi MA or PA or FA. Nah, logika yang ketiga tadi sudah berbentuk klausa, yaitu negasi PA. Kemudian, kesimpulan tadi kita negasikan menjadi negasi FA. Setelah itu, untuk membuktikan apakah kesimpulan valid atau tidak, kita gunakan pola resolusi. Di sini, MA atau klausa pertama dan klausa kedua, yaitu negasi MA or PA or FA. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya MA dan negasi MA itu berkontradiksi. Yang artinya apabila kedua ini berkontradiksi, maka bisa kita eliminasi. Dan kemudian akan menyisakan PA or FA. Kemudian kita masukkan klausa ketiga, yaitu negasi PA. Yang mana PA ini berkontradiksi dengan negasi PA. Yang artinya mereka berdua ini bisa dieliminasi, yang menyisakan FA. Kemudian kita masukkan negasi kesimpulan, yang mana FA dan negasi FA ini berkontradiksi lagi, yang mana artinya maka bisa kita eliminasikan, jadi menghasilkan nilai nol atau falsum. Nah, melihat pola resolusi di atas yang menghasilkan falsum, maka kesimpulannya adalah valid. Jadi kesimpulannya yang berupa ahli mempelajari mata kuliah filsafat itu adalah valid atau benar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing karena telah mengajarkan kami selama 1 semester ini. Mewakili teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.